Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sunvasyang Sutra Teratai episode 1666. Mendengar suara dengan murni tanpa ternoda oleh debu duniawi. Mengamati segala sesuatu adalah bagaikan ilusi tiada tetapi ada. Demi memberi manfaat pada para makhluk, biarpun harus terjun secara mendalam ke tengah orang banyak, namun jangan ternoda oleh debu duniawi. Ketika mendengar suara, tiada yang tidak murni. Begitu lemah lembut bagaikan air jernih. Bersungguh hatilah. Kita harus bersungguh hati dalam membina diri. Tidak lain adalah senantiasa berlatih dengan cinta kasih. Kita mengamati segala sesuatu. Harus benar-benar bersungguh hati menghayati segala sesuatu di dunia ini, sebenarnya apa yang asli dan palsu. Segala sesuatu bagaikan ilusi, tiada tetapi ada. Benar, laksana ilusi. Semua yang kita bahas, kita lihat, kita dengarkan kemarin, apakah dapat dilihat sekarang? Kita tidak dapat melihat yang kita bicarakan. Semuanya menetap di dalam otak kita. Juga sama seperti sebuah keberadaan. Akan tetapi, tidak dapat dilihat, sebenarnya bagaikan ilusi. Karena apa yang terjadi pada masa lalu, tidak lagi pada masa sekarang, akan tetapi adalah sebuah keberadaan. Terdapat hal ini, akan tetapi telah berlalu, segala sesuatu tidak terlihat lagi sekarang. Akan tetapi hal ini masih tersimpan pada memori. Inilah kehidupan manusia. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan segala sesuatu adalah benar atau palsu, nyata atau ilusi. Inilah bagaimana kita menghadapi segala sesuatu pada kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga tidak dapat berkata, hal ini tidaklah ada, kemarin telah dibahas, hari ini kita menganggapnya telah berlalu. Inilah keyakinan dan kegunaannya terhadap kehidupan manusia. Bukan hal yang kita bicarakan kemarin, hari ini menganggapnya tidak ada. Demikian juga bukan prinsip hidup sebagai manusia. Benar-benar harus katakan dengan jelas. Dalam ajaran Buddha, prinsip kebenaran adalah kekal. Sejak dari masa lampau Sang Buddha, prinsip sejati itu pada dasarnya sudah ada. Hanya saja Sang Buddha muncul di dunia. Beliau memahami wujud dari prinsip kebenaran sejati. Dengan pencerahan dan pemahaman Sang Buddha, membuat Dharma ini semua kebenaran sejati yang tak terlihat. Sang Buddha menggunakan metode untuk membuat satu persatu kebenaran sejati, dibebarkan sesuai dengan kapasitas dunia agar kita bisa jelas, agar kita bisa mengerti, membuat kita mengerti arah tujuan sebagai manusia. Kenali apa yang benar patut dilakukan, yang tidak benar jangan lakukan. Hal yang nyata sepatutnya diingat, harus terpahat selamanya di hati kita, yang tidak perlu simpan dalam hati, jangan sampai menimbun kerisauan. Ini adalah ajaran dari Sang Buddha kepada kita, mengamati kapasitas dalam memberikan pengajaran, jadi mengajari kita bagaimana mengamati segala masalah dan benda. Jangan melekat, bagaikan ilusi dan tiada, namun tiada tetapi ada. Kita dalam kehidupan masih tetap harus serius. Segala benda adalah demikian. Tidak perlu berebut. Sekeras apapun kamu berebut, juga hanya dalam kehidupan yang singkat saja. Kehidupan yang singkat ada keberadaan menakjubkan yang sejati. Jadi, bagaikan ilusi tiada tetapi ada. Namun sebaliknya dikatakan dalam satu kalimat, kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Maka mengenai keberadaan yang menakjubkan adalah untuk demi memberi manfaat pada para makhluk, biarpun harus terjun secara mendalam ke tengah orang banyak, namun jangan ternoda oleh debu duniawi. Kita datang ke dunia adalah demi memberi manfaat kepada para makhluk. Kita sudah terjun secara mendalam ke tengah orang banyak, namun kita jangan sampai ternoda oleh debu duniawi. Debu duniawi, seharusnya kita semua sudah tahu, masalah dan orang yang menimbulkan kerisauan dan kekacauan. Jangan menimbulkan pertikaian, jangan timbul keserakahan, ini adalah debu duniawi. Kita jangan ternoda debu duniawi. Walaupun di tengah orang banyak, kita harus berlatih sampai begitu. Lemah, lembut, bagaikan air jernih. Dharma bagaikan air dapat membersihkan noda kotoran. Banyak permasalahan antar sesama yang kacau balau. Walaupun kita dihadapkan dengan ini, kita jangan ternoda.
Bagaimana jika ternoda seperti air? Dengan menggunakan dharma, segeralah membersihkan debu duniawi yang menodai kita. Pada dasarnya kita tidak boleh ternoda. Berhubung telah ternoda oleh debu duniawi ini, cepat-cepatlah membersihkannya dengan air. Itulah Dharma Buddha diterapkan terhadap masalah duniawi. Jika timbul kerisauan, gunakanlah Dharma Buddha untuk mengurainya. Ini ajaran yang kita pelajari. Menggunakan Dharma untuk membimbing diri sendiri dan orang lain di dunia tidak akan terlepas dari masalah debu duniawi. Tidak akan terlepas dari kerisauan, namun kita dapat menggunakan Dharma untuk menyelesaikannya. Ini yang dinamakan Dharma bagaikan air. Saya terus memberitahu semua orang, jangan lupakan tahun itu. Membawamu ke tahun 2016, tahun itu Ceci melakukan banyak hal, karena saat itu dunia ada banyak bencana, dari Taiwan sampai luar negeri banyak debu duniawi. Karena ketidakseimbangan di dunia dan iklim tidak selaras, terdapat bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Pada saat itu saya membagikan 2 kalimat kepada semua orang selama pemberkahan akhir tahun. Jalan cinta kasih universal membentang luas ke seluruh dunia. Jalinan kasih sayang terus bertahan untuk selamanya. Tema dari acara pemberkatan akhir tahun 2015. Setiap pemberkahan akhir tahun, kita menggunakan 2 kalimat untuk mewakili tahun tersebut. Ada banyak hal yang perlu kita untuk lakukan. Jalan cinta kasih universal membentang luas ke seluruh dunia. Yaitu pada tahun itu dengan banyaknya bencana yang terjadi, kita harus mengerahkan banyak orang di antara kita. Secara internasional, relawan Ceci melakukan mobilisasi di tempat. Ini adalah manifestasi dari welas asih. Jalinan kasih sayang terus bertahan untuk selamanya. Inilah yang kita lakukan di masa lalu dan di masa sekarang. Kita juga tidak tahu apakah akan seperti ini di masa mendatang. Tapi selama kita memiliki hati cinta kasih universal, dengan membuka dan membentangkan jalan, kita membentangkan jalan kita inci demi inci, tidak terpisahkan dari jalinan kasih sayang yang terus bertahan untuk selamanya. Kita harus menggunakan setiap inci cinta dan perasaan kita. Pada saat itu, kita menyebarkan cinta kita dengan luas. Relawan Ceci terus berinteraksi satu sama lain. Terlepas dari batas negara dan tempat, kita saling menghimbau untuk melakukannya. Dengan menggunakan setiap inci cinta dan perasaan kita untuk membuka dan membentangkan jalan untuk kita lewati, kita harus menjadi makhluk yang tercerahkan di dunia. Masuk ke tengah orang banyak di dunia, itu membutuhkan makhluk yang tercerahkan. Jadi makhluk yang tercerahkan disebut bodhisatwa. Bodhisatwa harus senantiasa mengamati segala sesuatu. Kita harus senantiasa melatih diri. Bagaikan ilusi tiada tetapi ada. Ketika melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, begitu kita melakukan sesuatu, hal itu tidak ada lagi. Namun, hal-hal yang ada akan terus berdatangan. Jadi ini demi memberi manfaat buat orang lain, maka kita jangan tercemar. Masuk kerumunan namun tidak tercemar. Tidak tercemar debu kotoran batin. Kita harus tetap mengembangkan pikiran kita dan menyerap dharma. Dan dharma bagaikan air. Kita harus menggunakannya untuk membersihkan debu-debu kotoran batin kita. Jika kita bisa memahami, jangan lupakan tahun itu. Tahun berapa yang kita maksud? Setiap tahun patut dikenang. Setiap tahun tidak hanya di tahun 1999. Di tahun 2009 ada juga 88 topan morakot, yang mana sangat parah. Dan tahun 2016 ada banyak masalah rumit, begitu banyak. Jadi kita harus bersungguh hati menghayati. Ini adalah kita mempelajari dan mempraktikkan ajaran Buddha. Bagaimana kita melatih diri dan masuk di tengah-tengah orang-orang melakukan sesuatu di dunia. Ke dalam diri dapat membina diri, dinamakan sebagai jasa. Keluar dapat mempraktikkan dan menegakkan, dinamakan sebagai kebajikan. Dengan membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, jasa kebajikan pun menjadi lengkap dan akan memperoleh 6.000 berkah kebajikan secara sempurna. Inilah yang disebut sebagai contoh keteladanan dari jasa kebajikan Guru Dharma. Kita ke dalam diri dapat membina diri, dinamakan sebagai jasa, keluar dapat mempraktikkan dan menegakkan, dinamakan sebagai kebajikan. Kita selalu membahas jasa kebajikan. Kita ingin memperoleh jasa kebajikan dalam pelatihan diri.
Disinilah letak jasa kebajikan. Setiap saat harus membina diri ke dalam. Ini adalah jasa. Setiap saat mempraktikannya keluar, mempraktikkan dan menegakkan, melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ini disebut kebajikan. Maka, dengan membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, jasa kebajikan menjadi lengkap. Membina ke dalam dan mempraktikkan keluar. Kedua ini disatukan disebut sebagai jasa kebajikan. Kedua hal ini dengan membina ke dalam dan mempraktikkan keluar, kita akan memperoleh 6.000 berkah kebajikan secara sempurna. Karena untuk pelatihan diri, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita harus digabungkan. Apa yang didengar telinga kita, apa yang dilihat mata kita, apa yang akan diucapkan mulut kita, dan sebagainya. Semuanya ada di ruang ini. Di antara napas kita, hal inilah yang harus kita lakukan setiap saat, setiap menit dan detik. Inilah caranya kita memperoleh 6.000 jasa kebajikan. 6 akar indera berhubungan dengan 6 objek indera. Kita harus senantiasa menggunakan batin pelatihan diri, membina ke dalam dan mempraktikannya keluar, masuk ke kerumunan orang banyak dan tidak ternodai oleh debu duniawi. Kita harus senantiasa siap untuk menerapkan dharma, berada di dalam batin kita untuk menghadapi masalah. Beginilah seharusnya kita menghadapi masalah dalam sehari-hari. Juga harus mengikuti contoh dari dharma. Oleh karena itu, semoga semua orang memahami dengan jelas naskah sutra sebelumnya telah dikatakan, telinga mendengar banyak suara. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, telinga yang terbawa lahir dari kedua orang tua akan murni dan tanpa noda. Dengan telinga biasa, ini akan mendengar suara dari seluruh 3.000 dunia, suara gajah, kuda, kereta, dan lembu, suara gong, genta, sangkakala, dan genderang, suara kecapi dan harpa, suara seruling vertikal dan seruling horizontal, suara nyanyian yang jernih dan merdu akan mendengar semuanya tanpa kemelekatan, tak terhingga jenis dari suara manusia. Semuanya akan didengar dan dipahami. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Ini semua adalah yang kita jelaskan sebelumnya. Ini adalah syair. Berikutnya bagian syair ini juga mengatakan demikian. Juga mendengar suara dari para dewa, serta suara nyanyian mereka yang halus dan menakjubkan. Juga mendengar suara pria dan wanita, suara anak lelaki dan anak perempuan di tengah gunung, sungai, dan lembah curam, suara burung kalawinka, burung jiwa-jiwaka, dan burung-burung lainnya, semua terdengar olehnya. Sutra Teratai Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian syair ini memberitahukan kepada kita bahwa semuanya adalah sebuah kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan ini memiliki suaranya masing-masing dengan berbagai jenis dan karakter suara. Misalnya ada suara dari langit, seperti musik yang dimainkan oleh makhluk surgawi. Karena para makhluk surgawi memiliki keberuntungan dan berkah, mereka menikmati suara yang penuh harmoni dan keindahan, seperti nyanyian dan musik yang lembut, suara yang mencerminkan dunia yang sangat indah. Selain itu ada juga suara manusia di dunia ini, seperti suara pria dan wanita. Dalam kehidupan manusia ada suara orang tua, suara anak muda, dan suara anak-anak. Lebih jauh lagi, di dunia ada gunung, sungai, lembah curam, dataran, dan sebagainya. Di antara gunung, sungai, dan lembah curam tersebut terdapat berbagai jenis burung dan hewan. Masing-masing dari mereka juga memiliki suara yang beragam. Suara burung kalawinka, burung jiwa-jiwaka, dan burung-burung lainnya semua terdengar olehnya. Semua jenis suara ini dapat terdengar. Pada 4 benua terdapat beraneka ragam suara. Ketika akar telinga bersentuhan dengan objek indrawi, setelah dicerap, tiada satu pun yang bukan dharma. Dengan lebih banyak mendengarkan dharma menakjubkan dalam hati akan timbul mahasukacita. Dengan lebih banyak mendengarkan dharma, inti sarinya akan berpadu dengan dharma. Ketika telinga mendengarkan segala suara, tidak timbul kemelekatan dan tidak merusak telinga. 4 benua Sang Buddha sering mengatakan bahwa Gunung Sumeru adalah pusatnya, terbagi menjadi 4 benua. Dunia bumi kita disebut benua selatan, Jambudwipa.
Jika di dunia kita ada segala macam benda, baik itu hewan, tumbuhan, atau manusia, semuanya memiliki suara, sekalipun bumi setiap pagi dan malam. Jika sebelum tidur, ketika semua suara manusia hening istimewa sekali, dapat mendengar suara ketenangan, hening, dan tenang. Pada saat itu suara nafas bumi, suara yang menakjubkan dalam ketenangan itu, yaitu sangat damai, begitu hening, sehingga juga memiliki suara yang sangat indah, sangat selaras, suara yang begitu indah, terlebih lagi suara yang berwujud dan bermaterial, tentu berbagai macam jenisnya sehingga banyak sekali. Beraneka ragam suara. Ketika akar telinga bersentuhan dengan objek indrawi, setelah dicerap tiada satupun yang bukan dharma. Telinga kita ketika akar telinga bersentuhan dengan objek indrawi, semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik. Semuanya adalah dharma. Ini adalah jasa kebajikan akar indera telinga. Maka, dengan lebih banyak mendengarkan dharma menakjubkan dalam hati akan timbul maha sukacita. Jika kita mengubah suara-suara ini menjadi satu niat, tidak peduli suara seperti apa, kita menganggapnya sebagai menjadi suara yang baik. Adakala kita merasa, suara-suara ini sangatlah berisik. Namun di alam manusia ini terdapat banyak kondisi yang berbeda-beda. Saat pergantian tahun, apakah kita tidak mendengar? Pagi-pagi sudah terdengar suara petasan. Di malam hari juga ada suara petasan. Di siang hari juga terdengar suara petasan yang sambung-menyambung. Terdengar sangatlah berisik. Namun di alam manusia dikatakan, ini sangat meriah, ini adalah kebahagiaan. Maka ini dikatakan pemahaman yang baik. Walaupun suara yang sangat berisik, kita juga bergembira. Dengan ini kita selalu mengubah kebisingan menjadi suara yang menyenangkan. Ini juga disebut dharma. Karena pada zaman dahulu, orang menganggap ini adalah suasana kebahagiaan yang sangat kentara. Menyalahkan petasan menandakan kabar baik. Ini adalah suara-suara dari alam semesta. Juga begitu adanya. Jadi, dengan lebih banyak mendengarkan dharma, inti sarinya akan berpadu dengan dharma. Kalau kita mendengarkan dengan telinga kita dan dapat memahami semua suara yang kita dengar, berarti kita dapat memahami hakikatnya. Kita tidak mendengar suara kebisingan ketika orang-orang berdebat di suatu tempat dengan sangat keras dan kasar. Kita harus tetap memahaminya. Ketika mengajarkan dharma juga harus menggunakan pengeras suara, supaya setiap orang dapat mendengar. Bahkan jika seseorang berbicara dengan betapa kasar, kita dapat memahami dan memperlakukannya sebagai kesempatan belajar. Dia cukup sehat untuk menegur orang lain, jadi kita dapat memperlakukannya sebagai orang yang sehat. Kita dapat memahami segala sesuatu dengan cara ini. Jika kita dapat memahami seperti ini, maka kita mendengar hakikat dharma. Mencaci maki orang, pasti ada juga prinsip di baliknya. Kita tidak boleh mendengar apapun selain prinsip kata-kata kasar ini disebut hakikat. Kita perlu menggunakan telinga kita untuk mendengarkan suara. Ketika kita memahami prinsip-prinsip di balik kata-kata kasar ini, ketika kita dapat memahami hakikatnya, maka pikiran kita telah beresonansi dengan dharma. Sekalipun seseorang berbicara kasar, prinsip di balik perkataannya adalah dharma. Dengan mengubah pola pikir, kita dapat beresonansi dengan dharma. Tentu saja, kita harus memperbaiki diri kita sendiri, senantiasa menggunakan suara yang lembut. Ketika kebiasaan buruk orang lain tidak berubah, mereka berbicara dengan suara keras dan kasar. Kita harus menggunakan suara dengan pengertian. Ini semua terdengar seperti dharma. Ini juga merupakan esensi. Dengan mendengarkan intisari dharma, memahami dengan demikian, telinga kita juga menerima prinsip kebenaran. Ini disebut dharma yang sesuai, berpadu dengan dharma. Apakah semua orang mengerti apa yang saya maksud? Ketika telinga kita pasti harus mendengar suara, jadi dengan lebih banyak mendengarkan dharma, intisarinya akan berpadu dengan dharma. Berbagai suara kita semua harus menganggapnya sebagai dharma. Kita memurnikan mereka dari esensinya yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Inilah resonansi dengan dharma. Jadi, ketika telinga mendengarkan segala suara, tidak timbul kemelekatan dan tidak merusak telinga. Dengan sendirinya ini tidak lagi mempengaruhi telinga kita. Ada kalanya waktu kita berbicara dengan orang lain, suara kita sangat mengganggu telinga. Benar. Mengganggu telinga, jadi harus bagaimana?
Ada kalanya itu dikarenakan permasalahan pada akar telinga kita sendiri. Suaranya pada dasarnya jernih dan jelas. Indra sendiri yang ketika mendengarnya suaranya bergemuruh. Tidak bisa untuk membedakan suaranya yang sangat jelas. Apakah ini bisa disalahkan pada faktor luar? Ini harus disalahkan pada diri sendiri, harus membina diri. Inilah mengapa bodhisatwa harus belajar mengenai kata sabar terhadap suara dari luar yang ribut dan berisik. Kita harus sabar terhadap organ kita sendiri yang lemah dan mengalami kemunduran. Kita harus melatihnya. Diri sendiri harus bersabar. Jika terhadap faktor dari dalam dan luar bisa bersabar dan melaluinya, maka akan bisa saling berpadu. Sama saja masih akan bisa sangat berguna. Setelah saling berpadu, inilah kehidupan manusia. Suara tidak peduli kapanpun akan tetap ada. Suara ribut dan bising setelah diubah pemikirannya, maka tidaklah bukan semuanya akan menjadi suara yang halus dan menakjubkan. Jadi, naskah sutra berkata, juga mendengar suara dari para dewa serta suara nyanyian mereka yang halus dan menakjubkan. Asalkan pikiran kita berubah, berbagai ragam suara semuanya adalah merupakan suara makhluk surgawi yang halus dan menakjubkan, seperti sedang bernyanyi, seperti memiliki irama. Berpengertian ini dengan mengubah niat pikiran adalah merupakan dharma. Ini berarti sedang membina diri. Juga mendengar suara dari para dewa serta suara nyanyian mereka yang halus dan menakjubkan. Orang yang menegakkan 10 kebajikan dan 5 sila akan terlahir ke alam surga dari Kamadhatu. Para dewa di dalam Kamadhatu melekat pada 5 nafsu indrawi yang paling menakjubkan. Jadi sulit untuk diajar dan dibimbing. Makanya dikatakan adalah sulit untuk membimbing penghuni alam surga dari Kamadhatu. Mereka yang terlahir di alam surga diselimuti oleh 5 nafsu dewata, berupa nyanyian, musik, dan sebagainya. Memahami makna ini dinamakan mendengarkan suara nyanyian dan musik dari alam dewa. Jadi, orang yang menegakkan 10 kebajikan dan 5 sila akan terlahir ke alam surga dari Kamadhatu. Para dewa di dalam Kamadhatu melekat pada 5 nafsu indrawi yang paling menakjubkan. Yang tinggal di alam surga ini, apakah mereka bahagia? Mereka serakah pada 5 nafsu keinginan, sehingga sulit melatih dan mempelajari ajaran Buddha. Sama halnya dengan kita di dunia, orang yang kaya, sangatlah kaya. Orang kaya ini disuruh melatih dan mempelajari Dharma, sangat sedikit dan lebih sulit. Jadi dikatakan, sulit untuk membimbing penghuni alam surga dari Kamadhatu. Ini harus kita ketahui bahwa di dunia untuk membimbing orang kaya ini sangat sulit. Juga sulit menemukan kaya batin di antara mereka. Iya, mereka kaya harta, juga kaya cinta kasih, percaya diri dan penuh hormat. Jadi mereka melebihi dewa. Mereka mempunyai niat mencari Dharma Buddha. Ini sangat jarang ditemukan. Di dunia ada berapa orang, sungguh sulit ditemukan. Jadi mereka juga merupakan orang yang penuh berkah. Jadi mereka yang terlahir di alam surga diselimuti oleh 5 nafsu dewata, berupa nyanyian, musik, dan sebagainya. Mereka akan senantiasa berada di dalam kondisi demikian. Memahami makna ini dinamakan mendengarkan suara nyanyian dan musik dari alam dewa. Jika kita mampu memahami ini, suara seperti apapun, dengan berpengertian bajik memutarnya, kita akan senantiasa berada dalam kepuasan, tahu berpuas hati, bersyukur, saling pengertian, bertoleransi. Metode-metode ini jika berada di dalam hati kita, suara apa yang kita dengar, semuanya tidak lain adalah suara yang sangat indah, seperti mendengarkan suara musik. Dengan begini, bagaimana hati kita bisa tercemar? Tidaklah, tidak ada yang dapat mencemarinya. Juga mendengar suara pria dan wanita, suara anak lelaki dan anak perempuan, suara pria dan wanita, serta suara orang tua dan kanak-kanak. Suara dari anak lelaki dan anak perempuan adalah polos, tiada dosa dan berpikiran murni. Apapun suaranya, apabila kita mendengarkan suara anak, kita akan bersuka cita. Suara anak-anak polos dan murni, saat mendengarnya kita merasa sukacita. Tidak peduli apakah itu suara laki-laki atau perempuan, suara orang tua atau anak muda, jika kita memahaminya dengan penuh pengertian, semuanya adalah suara yang merdu. Di tengah gunung, sungai, dan lembah curam, suara burung kalawinka.
Gunung, sungai, dan lembah curam adalah tempat yang sunyi dan terpencil. Suara burung kalawinka bagaikan musik surgawi. Berada pada tempat demikian akan dapat mendengarkan suara menakjubkan. Di tengah gunung, sungai, dan lembah curam, suara burung kalawinka. Gunung, sungai, dan lembah curam. Tempat yang sangat terpencil dan tenang. Tidak banyak orang yang berkunjung ke tempat itu. Di tengah gunung, gunung yang tinggi, anak sungai, dan sungai, air mengalir. Suara itu, gunung yang menjulang tinggi dan aliran air sungai yang mengalir, sangat tenang. Suara aliran sungai sangat merdu, dipenuhi oleh aura alam semesta yang harmonis. Suara aliran air di pegunungan sangat merdu. Di tempat-tempat ini tidak banyak orang yang berkunjung, sehingga suasananya sangat tenang. Di sana ada suara burung berkicau. Walaupun tempat ini tidak terjangkau oleh manusia, namun tempat ini ada burung liar yang hidup di sana. Kicauan dari burung liar ini seperti kicauan burung kalawinka, sangat merdu. Suaranya seperti musik surgawi. Dengan nada tinggi, rendah, dan berirama, suaranya sangat merdu, seperti suara musik surgawi. Berada pada tempat demikian akan dapat mendengarkan suara menakjubkan. Di tempat yang terpencil dan tenang ini, energi spiritual dari gunung, suara aliran sungai, dan suara kicauan burung, terutama burung kalawinka. Suara kicauan burung kalawinka benar-benar merdu sekali. Di tengah gunung, sungai, dan lembah curam, adalah kondisi batin manusia setelah akar indera bersentuhan dengan objek luar. Muncul pikiran penuh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Di tengah jalan yang jahat dan berbahaya, menciptakan karma dan membentuk tabiat, di mana cenderung berbuat banyak kejahatan, layaknya memasuki gunung, sungai, dan lembah curam. Di tengah gunung, sungai, dan lembah curam adalah kondisi batin manusia. Ini juga sebuah perumpamaan. Kondisi batin kita di dunia tidak bisa sampai di gunung, sungai, dan lembah curam. Namun Sang Buddha menjadikan gunung, sungai, dan lembah curam seperti batin kita. Batin gunung tinggi belum terhitung yang tertinggi, sebab nafsu keinginan manusia lebih tinggi daripada langit. Seperti ini gunung, sungai, dan lembah curam tinggi menggambarkan batin kita. Batin orang sangat tinggi, seperti lembah. Jika tidak datar berarti sangat dalam. Keempat sisi gunung sangat tinggi. Ini seperti kita manusia, bahwa setiap orang memiliki niat terselubung. Seperti ini kondisi batin di dunia, seperti permukaan yang tidak rata, dan tembok gunungnya tinggi menjulang. Inilah kita manusia. Oleh karena itu, akar indera bersentuhan dengan objek luar. Muncul pikiran penuh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kelima, akar indera kita menghadapi 5 objek indera dan muncul pikiran, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita berada di dunia manusia seperti ini, sedang menjalani karma. Kita sedang menciptakan karma, karena saat menghadapi alam-alam ini, mata kita melihat warna, telinga kita mendengarkan suara, mulut kita makan makanan lezat dari gunung dan laut, dan hidung kita mencium wangian, dan sebagainya. Kita tergoda oleh kondisi alam luar, membuat batin kita bangkit dan jatuh di tempat ini, naik turun seperti gunung, sungai, dan lembah curam. Menurut kondisi luar ini, kita serakah, marah, dan bodoh. Sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Kondisi yang kita lihat di dunia ini, batin muncul pikiran serakah sangatlah berbahaya. Jadi, di tengah jalan yang jahat dan berbahaya, menciptakan karma dan membentuk tabiat. Kita menciptakan karma, terus-menerus menciptakan karma. Ada pertama, maka ada kedua, ketiga, dan keempat. Merasa demikian bersaing dengan manusia, dunia, dan benda. Serakah senantiasa memiliki pikiran bodoh, selalu tidak dapat mengendalikannya. Ini menyebabkan sangat banyak kejahatan. Banyak kejahatan, sedikit pikiran baik. Banyaknya pikiran jahat, layaknya memasuki gunung, sungai, dan lembah curam. Demikian perumpamaannya. Jadi, kita harus bersungguh hati. Burung jiwa-jiwaka dan burung-burung lainnya. Pada puncak gunung Nasar terdapat sejenis burung namanya jiwa-jiwaka.
memiliki satu tubuh dan dua kepala. Setiap kepala memiliki kesadaran roh masing-masing, tetapi memiliki kehidupan sebagai balasan dari karma lampau yang sama. Makanya dinamakan burung jiwa-jiwaka. Juga dinamakan burung berjiwa kolektif. Burung jiwa-jiwaka adalah burung bertubuh satu dan berkepala dua. Dua kepala, satu tubuh. Buah balasan karma sama, tetapi batin dan kesadaran masing-masing berbeda. Burung jiwa-jiwaka dan burung-burung lainnya. Apa yang dinamakan sebagai jiwa-jiwaka? Pada puncak gunung burung nasar, di dalam gunung terdapat sejenis burung. Namanya adalah burung jiwa-jiwaka. Juga ada satu nama lagi, burung berjiwa kolektif. Ia memiliki satu tubuh dan dua kepala, namun rohaniah masing-masing berbeda. Pemikiran masing-masing juga berbeda, namun memiliki kehidupan yang sama. Jadi dinamakan burung jiwa-jiwaka. Satu burung memiliki dua kepala, sering bertengkar sendiri. Terdapat burung yang seperti ini, dinamakan burung kepala dua. Burung berjiwa kolektif juga adalah burung jiwa-jiwaka. Burung sejenis ini ada sebuah cerita sebagai perumpamaan. Ada seekor burung, salah satu kepalanya merasa, saya harus memelihara tubuh ini sekuat mungkin baru bisa hidup dan makan buah yang bagus. Namun ada kepala burung yang lain berkata, kamu makan begitu banyak buah yang bagus dan manis sedangkan saya tidak ada. Jika saya tidak makan, coba lihat apakah kamu masih bisa hidup. Karena ini, satu mau menjaga kehidupan dan memakan buah yang bagus demi jiwa yang sehat. Kepala lainnya ingin melawan. Jika saya tidak makan, kamu mau bagaimana hidup? Dengan demikian, mereka saling melawan. Satu mau makan, satu tidak mau makan. Pada akhirnya selalu muncul kerisauan. Dan pada akhirnya nyawanya pun hilang, tidak ada lagi. Hasil yang paling buruk. Ini adalah satu hal yang sama dibagi menjadi dua pemikiran. Dua pemikiran ini, satu benar, satu salah. Antara yang benar dan yang salah pasti lebih kuat daripada yang benar. Karena kehidupan kita berbagai tarik tambang. Kekuatan yang jahat selalu lebih kuat daripada kekuatan yang baik. Mari kita lihat orang yang mulia. Orang yang membina diri sangatlah sedikit. Orang yang benar-benar mau membina diri jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di dunia ini sangatlah sedikit. Sangat sedikit sehingga dapat menerima prinsip kebenaran. Melakukan tindakan nyata sangatlah susah. Orang zaman sekarang yang mengetahui Dharma sangatlah sedikit. Yang memahami Dharma lebih sedikit lagi. Yang melakukan tindakan nyata lebih tidak ada lagi. Sehingga sekarang di antara langit dan bumi disebut dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Energi kotor sangat berat sehingga cuaca iklim ekstrim masih perlu kita setiap orang. Bagaimana supaya ajaran Buddha bangkit kembali? Bagaimana membuat setiap orang menjadikan pelatihan diri sebagai arah batin kita? Mengamati setiap fenomena digunakan baik-baik adalah menakjubkan. Kita harus mengenal kekosongan. Segalanya kosong, tetapi dalam kekosongan ada keberadaan yang menakjubkan. Bagaimana kita pergunakan keberadaan yang menakjubkan ini untuk masalah dunia? Baru bisa menggalakkan setiap orang berbagi pemahaman bersama, konsensus bersama, dan tindakan bersama. Membuat 5 kekeruhan di dunia tersucikan. Ini sangat penting. Hanya perlu mengandalkan setiap orang senantiasa bersungguh hati.